Ya, langsung saya share screen ya. PPT-nya, PowerPoint-nya ya. Sudah nampak di monitor ya, PowerPoint-nya ya. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Ya, terima kasih. Terima kasih atas konfirmasinya. Jadi tentang gerak menggelinding. Jadi sesuai namanya ya, menggelinding. Menggelinding itu berputar apa enggak? Jalan kata contoh yang gerak menggelinding itu apa? Contoh yang paling gampang itu. Contoh yang bisa kita jumpai dalam sehari-hari ya. Apa? Roda kan ya? Iya. Ya. Roda kan menggelinding. Bowling. Apalagi Iya, selain roda apalagi? Bisa ngasih main contoh? bowling itu, Pak. Bowling. Bola, bisa juga ya, kayak bola apa ya? Misalkan kayak bola biliar ya. Iya. Terus menggelinding juga ya, bisa juga. Ya. Jadi kalau kalian amati ya, apa yang terjadi, apa yang bisa kalian lihat dari benda yang bergerak melinding, misalkan roda atau bola biliar, muter nggak mereka itu, benda itu? Muter, Pak. Muter kan? Terus geser nggak? Berpindah nggak? Berpindah. Atau di tempat kan berpindah ya. Jadi itu. Jadi menggelinding itu artinya dia melakukan dua gerakan sekaligus. Jadi yang pertama kan dia berputar, berarti berotasi ya. Terus yang kedua dia itu kan bergeser, berpindah. Jadi melakukan gerak translasi. Jadi dengan kata lain gerak menggelinding ini gerak gabungan antara translasi sama rotasi ya. Jadi gerak apa istilahnya? Ya gerak gabungan lah, istilah yang pas ya. Gerak gabungan translasi dan rotasi ya. Contoh yang paling gampang itu ya roda ya. Roda apa? Roda kendaraan ya. Oke. Ya, ini contoh gerak menggelinding dalam hal ini apa? Bola ya. Jadi sebuah bola pejal ya. Ya. Jadi bola pejal itu artinya bolanya itu semuanya itu padat ya. Jadi nggak ada rongganya. Bisa ngasih contoh bola pejal itu apa? Contoh bola pejal dalam sehari-hari itu apa? Contohnya apa? Bisa ngasih contoh kalian? Apa contoh bola pejal itu? Kelereng. Gimana? Yang keras? Kelereng. Ya, benar kelereng. Kelereng kan pejal ya kan, kaca semua ya. Apalagi selain kelereng yang pejal ya. Maksudnya nggak rongga ya. Kalau bola sepak itu, bola untuk sepak bola itu berongga pejal nggak? Enggak, kan diisi udara ya. Kan pakai dipompa itu ya. Jadi enggak. Jadi kalau bola untuk sepak bola kan enggak ya, kan diisi udara ya. Termasuk bola voli kan juga diisi udara ya. Jadi itu bukan bola pejal. Ya benar, contoh yang tepat itu tadi kelereng ya. Apalagi selain kelereng itu ya, bola apa ya? Bowling. Ya benar. Itu juga pejal ya. Jadi nggak ada rongganya ya. Jadi ini ceritanya sebuah bola pejal ya. Jari-jarinya 15 cm. 15 cm cukup besar ya. 15 cm itu berapa ya? Gede banget ya. Dan bermasa 10 kg. Wih, 10 kilo ya. Bola macam apa ini? 10 kg menggelinding sepanjang bidang miring yang membentuk sudut 25 derajat. Oke lah. Namanya soal ya, terserah ya. Mau 10 kilo, mau 1 kilo, 1 ton nggak masalah ya. Namanya soal ya. Nggak ambil pusing ya. Jika bola menggelinding tanpa slip. Lah ini, ada kata kunci tanpa slip. Tanpa slip itu berarti berarti tidak. Slip itu apa sih? Slip itu tergelincir ya. Tergelincir terjadi kalau licin. Jadi tanpa slip berarti tidak licin. Tidak licin berarti kan kasar ya. Kalau slip itu berarti tergelincir berarti licin ya. Jadi ini kasar, artinya ada gesekan ya. Dari keadaan diam mencapai jarak 75 meter. Jadi turun ya. Turun sampai 75 meter dan permukaan bidang miring halus. Halus loh ya. Halus bukan bukan licin loh ya, beda loh ya.
Jadi ini pakai istilah-istilah yang kadang-kala menjebak ya. Mungkin nggak usah dikatakan halus lah gitu ya. Dan permukaan bidang miring nggak usah gitu. Pokoknya tidak slip gitu aja ya. Nggak usah pakai kata halus gitu. Tentukan. Ya, tentukan yang pertama ya adalah energi kinetik total dari bola. Ada berapa energi kinetik kalau bola menggelinding? Menggelinding berarti kan ya dua kan ya, yaitu apa? Tanlasi sama rotasi gitu ya. Itu ya. Jadi nanti energi kinetiknya ya energi kinetik tanlasi ditambah energi kinetik rotasi ya. Terus kemudian kalau yang B ini apa? Kecepatan linearnya. Nah, linear berarti tanlasi ya. Kalau ada kata linear berarti tanlasi. Kalau sudut itu berarti rotasi. Nah kayak ini kecepatan sudut berarti rotasinya ini. Di tepi luar ya. Pokoknya kecepatan sudut lah, nggak usah pakai tepi luar ya. Kemudian diketahui momen inersia bola pejal adalah 2/5 m². Ya ini ya. Ini kalau berputar terhadap ini ya, terhadap apa ini? Terhadap pusatnya ya. Dan percepatan gravitasinya 9,81. Pakai 10 juga nggak apa-apa ya. Yang ngitungnya gampang. Pakai 10 aja juga nggak apa-apa. Ya, ini ya gambarannya ya sekitarnya ya. R-nya 0,15 meter ya, cukup besar ya. Masanya 10 kg ya. Terus jarak gesernya berapa? 0,75 meter ya. Ini 25 derajat, berarti terjadi penurunan ketinggian, ini kan, S panjang ini dikalikan sin ya. Jadi terjadi penurunan ya. Ya, 0,75 kali sin 25 ya. Nah ini, jadi nanti energi kinetik total, ya jadi nanti sama dengan ini ya. Energi kinetik talasi dan rotasi nanti ya. Jadi kalau seperti ini digunakan apa? Prinsip kekekalan energi. Nah ini penting ya. Saya tanya ke kalian ini penting. Berlaku enggak? Atau saya tanya gini dulu ya. Bidang miringnya tadi licin apa kasar? Halus, Pak. Licin. Halus, Pak. Ini aja. Halusnya coret aja. Bikin masalah nanti. Halus nggak usah pakai kata halus. Halusnya saya buang lah, saya coret aja. Jadi pertanyaan saya gini. Bidang miringnya licin apa kasar? Kasar, Pak. Ya, kenapa kok jawab kasar? Tidak slip. Ya, gitu jawabannya, tidak slip. Lah kalau ngomongnya licin, lah nanti kan slip. Ya, slip itu tergelincir. Kalian kalau lantai sedang dipel terus kalian jalannya nggak hati-hati atau agak lari-lari gitu kan, mesti jatuh ya. Itu karena tergelincir, licin. Ya, jadi jawabannya benar. Bidang miringnya itu adalah kasar. Ya, ada gesekan nggak? Ada. Ada, pasti ada lah. Namanya kasar ya. Ada gesekan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada gesekan boleh nggak saya menggunakan ini prinsip kekekalan energi mekanik? Boleh nggak? Boleh nggak saya menggunakan rumus kekekalan energi mekanik kalau bidang miringnya itu kasar? Ada gesekan, boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh kan? Kemarin kan waktu bahas bab 4 kan saya ngomong gitu ya. Kenapa? Karena gaya gesek itu gaya non konservatif. Jadi nanti terjadi apa? Terjadi perubahan energi mekanik. Jadi energi mekaniknya itu tidak kekal. Lah kalau di sini, di soal ini, ternyata apa? Digunakan rumus atau prinsip kekekalan energi mekanik. Nah, pertanyaan saya, benar nggak ini? Kalau di soal ini kita menggunakan prinsip kekekalan energi mekanik. Benar nggak atau boleh nggak atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau menurut kalian, boleh apa tidak? Jawabannya apa kira-kira? Boleh nggak di penyelesaian soal ini saya menggunakan rumus kekekalan energi mekanik? Boleh nggak? Ayo kalian jawab. Boleh atau tidak? Dua pilihan aja. Ada yang berani memberikan jawaban? Jawabannya cuma dua pilihan ya. A, boleh. B, tidak boleh. Gimana? Boleh nggak? Boleh, Pak. Kenapa kok boleh? Ya benar, jawabanmu benar, boleh. Jawabanmu benar, boleh. Jawabannya adalah boleh.
Lah alasannya itu kenapa? Kok sepertinya kok tidak konsisten dengan yang kemarin ya? Yang waktu bahas bab 4 itu loh. Kok sepertinya kok kemarin katanya kalau ada gaya gesek nggak boleh menggunakan kekalahan energi mekanik. Lah sekarang kan ada gaya gesek lah kok boleh? Nggak boleh, Pak, tadi saya Nggak jawab. boleh. Boleh Iya. Pak, nggak boleh tadi? Nggak boleh, Pak. Oh, nggak boleh. Oh, kalau kalau kamu jawab nggak boleh malah salah. Jawabannya benar itu boleh. Iya. Loh, kenapa kok aneh ya? Mesti kok nggak konsisten dengan yang apa itu, yang kemarin? Ya jawabannya gini. Karena jawabannya ini ya. Karena beda antara yang saya bahas kemarin di bab 4 ya dengan yang sekarang ini, karena kalau yang kemarin itu gaya geseknya melakukan usaha. Ya. Jadi gaya gesek yang kemarin itu adalah gaya gesek kinetis. FK ya, gaya gesek kinetis FK. Kalau gaya gesek kinetis dia melakukan usaha. Ya, sehingga energi mekaniknya berkurang. Nah, kalau yang sekarang ini yang di menggelinding ini itu gaya geseknya itu adalah gaya gesek statis. Jadi gaya gesek kalau statis kan tidak melakukan usaha kan statis kan ya. Jadi gaya gesek yang menyebabkan benda tadi menggelinding ya, tidak slip itu adalah gaya gesek statis, bukan gaya gesek kinetis. Jadi karena tidak melakukan usaha, maka nanti tidak ada perubahan energi mekanik ya. Jadi energi mekaniknya tetap, sehingga boleh digunakan kekalahan energi mekanik. Itu ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau bendanya itu tergelincir, berarti gaya geseknya itu tidak melakukan usaha karena gaya gesek statis. Tapi kalau itu tergelincir ya, slip, berarti nanti itu gaya geseknya itu gaya gesek kinetis, dia melakukan usaha. Jadi nggak boleh nggak boleh menggunakan kekalahan energi mekanik. Itu bedanya ya. Antara slip sama menggelinding. Kalau slip berarti gaya gesek kinetis, berarti gaya geseknya melakukan usaha, mengambil energi ya. Tapi kalau menggelinding itu adalah gaya gesek statis. Jadi dia tidak melakukan usaha sehingga energi mekaniknya konstan atau kekal. Nah itu. Terus berikutnya, sehingga nanti tadi gimana tadi persamaannya? Di masa ini ya. Jadi mula-mula itu kan diam ya. Diam berarti punya energi potensial gravitasi ya, MGH ya. Setelah sampai di bawah ini MGH-nya 0 ya. Jadi energi potensialnya 0, tinggal energi kinetik ya. Gitu ya. Sehingga nanti energi kinetiknya bisa kita hitung MGH hanya ini ya, hanya S sin 2,5. Kok 2,5? 25 derajat. Jadi M-nya 10, G-nya 9,81, S 0,75, sin 25 derajat berapa gitu ya, tinggal dihitung. Itu nanti didapatkan berapa? 31 ya, sekitar 31 Joule. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya apa itu? Kecepatan linear bola. Kecepatan linear bola berarti kecepatan translasinya ya. Jadi ini ditulis gini kan, K sama dengan KTR plus KR. TR itu translasi ya, R itu rotasi. Jadi energi kinetiknya itu energi kinetik translasi plus energi kinetik rotasi. Translasinya ini kan setengah mv kuadrat ya, rotasinya ini setengah I omega kuadrat. Ya, karena yang ditanyakan itu kan tanya V kan ya. Jadi soal tanya V, berarti omeganya nanti saya ganti dengan ini. Omega saya ganti kan tanya V. Jadi karena omega itu sama dengan V dibagi R, maka V sama dengan, ya gitu ya, benar ya, V per, ya, benar. Nanti omeganya ini saya ganti dengan ini, V bagi R. Jadi nanti ini, setengah MV kuadrat ditambah berapa setengah ya. I-nya kan, I-nya siapa itu? Ininya bola pejal ya. Bola pejal berapa I-nya? Tadi berapa? 2/5 ya. Bola pejal itu 2/5 MR kuadrat yang di tabel kemarin ya. Kalau bola pejal 2/5 MR kuadrat. Kalau kulit bola ya, kulit bola 2/3 MR kuadrat itu. Jadi nanti I-nya saya ganti dengan 2/5 MR kuadrat karena bola pejal, omeganya saya ganti dengan ini ya, V dibagi R ya. Sehingga nanti kalau saya kalikan nanti ini kan setengahnya coret ya, nanti 1/5 nih. 1/5 nanti R-nya juga coret jadi 1/5 ya.
1/5 MV kuadrat. Jadi nanti energi kinetik talasinya setengah MV kuadrat. Tapi energi kinetik rotasinya adalah 1/5 tadi ya, 1/5 MV kuadrat. Jadi kalau dijumlah talasi dan rotasi nanti apa? Setengah MV kuadrat ditambah 1/5 MV kuadrat, 7/10 ya. Ini totalnya ini. Total apa? Total talasi dan rotasi. Sehingga kalau ditanya V-nya, ya tinggal ini. Masukkan ke sini nanti ya. V-nya berapa ini? Jadi ini M-nya 10 ya. Jadi nanti ini. Ini jadi berapa? 2,11 meter per detik. Itu kecepatan talasi. Kalau rotasi ya pakai rumus ini tadi kan. Jadi kalau V-nya tahu kan omega-nya bisa kita cari pakai rumus ini ya. Jadi omega sama dengan V dibagi R. V-nya udah tahu berapa ini? V 2,11. R-nya berapa? R-nya 0,15. Jadi tinggal kita bagi aja. Berapa? 2,11 kita bagi dengan ini kan. Kita bagi dengan 0,15. Jadi nanti ketemunya ini ya. 14,1 radian. 14-an lah gitu ya. Nah, itu apa? Kecepatan rotasinya, kecepatan sudut gitu ya. Nah ini adalah soal-soal yang biasanya ditanyakan di ini ya, di ujian akhir ya. Soalnya seperti ini ya, ini soal-soal yang boleh dikatakan cukup sering ya, cukup sering ditanyakan, cukup sering keluar di ini, di ujian akhir itu seperti ini. Jadi ada katrol. Cuma nanti katrolnya bedanya kan katrolnya dihitung. Kalau yang kita bahas sebelumnya kan katrolnya nggak dihitung ya. Yang dihitung cuma 2 balok ini kan. Sekarang enggak. Sekarang katrol pun kita hitung ya. Jadi ini apa? Sebuah katrol memiliki jari-jari 0,12 meter ya katrolnya ini. Momen inersianya, ini langsung disebutkan momen inersia ya. Tapi pakai satuan gram. Wah ini harus diubah dulu ya. Ke satuan meter ini ya. Kilogram meter kuadrat. Terus ada 2 balok ya. Yang 1 2 kilo, yang ini 5 kilo yang besar ya. Dan tali tidak ya, jadi talinya ini nanti tidak slip, artinya kasar ya. Soalnya kalau slip nanti katrolnya nggak muter ya. Jadi apa ini talinya dan katrol harus kasar ya, sehingga nanti tali menyebabkan apa? Putaran pada katrol ya. Nanti ada gerak rotasi itu. Terus apa yang ditanyakan? Hitunglah kecepatan balok 5 kg sebelum menyentuh lantai. Jadi nanti ketika dia numbuk lantai itu kecepatan berapa ya? Kan mula-mula kan seperti ini ya. Yang 2 kilo di lantai, yang 5 kilo melayang. Nanti kan pada akhirnya kan yang 5 kilo kan turun ya karena dia cukup berat. Yang ini kan ringan, yang ringan terangkat ke atas. Gravitasinya pakai 9,81 ya. Nah ini pakai angka yang sulit ini ya. Kenapa nggak 10 gitu aja ya. Ya, jadi nanti ini ditulis dulu ya. M1-nya 5 kilo, M2-nya 2 kilo, R-nya 0,12. Hanya tadi 7 meter ya di soalnya tadi. Oh ya ini ya, dari sini ya, 7 meter ya. 7 meter. Oke. Ya. Jadi yang pertama kita ubah dulu satuannya. Tadi kan yang jadi masalah kan satuan momen ini saja pakai itu ya, pakai gram sentimeter per persegi ya, kuadrat ya. Maka harus kita rubah dulu. Pakai satuan yang untuk momen energinya, pakai kilogram meter kuadrat. Jadi gramnya kita ubah ke kilo ya. 1 gram kan 10-3 kilogram ya, 1/1000 ya. Terus sentinya kita ubah ke meter ya. Jadi kalau 1 senti kan 10-2 meter, karena persegi ya. Jadinya 10-2 kuadrat, jadinya apa? 10-4 ya. Sehingga nanti jadinya berapa? 10-3, 10-4, 10-7 ya. Jadi nanti 0,55 kali 10-7 atau berapa? 5,5 10-9 ya, kilogram meter kuadrat. Oke. Itu momen ini saja ya. Kita ubah dulu satuannya. Jadi nanti yang terjadi itu seperti ini ya. Nah ini ya. Ini adalah kondisi awalnya, yang besar di atas, yang kecil di bawah, lalu setelah itu kan kebalik ya, numbuk itu ya. Jadi ketika mula-mula apa ini, sigma energinya sama dengan U ya. Jadi waktu itu kan yang ada cuma energi potensial ya, energi kinetiknya kan enggak ada. Kenapa? Kan diam.
Jadi keadaan awalnya kan mula-mula semuanya diam. Jadi yang ada energi potensial. Tapi setelah kondisi terakhir, kondisi numbuk, kan ada potensial, juga ada kinetik ya. Jadi final ya, ini finalnya itu. Jadi nanti katrolnya muter, ya ada talasi. Ya, terus kemudian ya ada rotasinya ini. Lalu katrolnya kan, kok katrolnya, baloknya juga gerak ya. Balok 1 bergerak ke bawah, jadi punya energi kinetik 1. Balok 2 bergerak ke atas, juga punya energi kinetik 2. Terus katrolnya muter tadi ya. Selain itu kan ada energi potensial juga. Karena kenapa? Karena balok 2 kan ada di atas ya. Sehingga dia punya energi potensial. Nah, sekarang kita masukkan ya. Jadi menurut kalan energi mekanik bahwa energi mekanik awal sama dengan energi mekanik. Sekali lagi ya. Ini berlaku kekalan energi mekanik. Kenapa? Karena gaya gesek yang bekerja yang bekerja pada katrol dan pada tali ya, itu adalah gaya gesek statis. Ya. Karena apa? Karena tidak slip. Kata kuncinya kan tidak slip ya. Kalau tidak slip atau tidak tergelincir maka gaya gesek statis sehingga tidak melakukan kerja. Yang melakukan kerja hanya energi gaya gesek kinetis, yaitu kalau slip. Ya, sehingga nanti jadinya nanti ini energi potensial aja ya waktu awal ya. Kalau akhir kan aja juga ada energi kinetik talasi balok 1, energi kinetik talasi balok 2, terus energi kinetik rotasi dari katrol ya. Jadi nanti ini M1GH karena yang di atas kan balok 1 ya. Tapi kalau kondisi air yang di atas kan balok 2 ya, M2GH. Terus ada rotasi katrol, energi kinetik rotasi katrol, ini adalah energi kinetik balok 2, ini adalah energi kinetik balok 1 ya. Terus habis itu ini dipindah ke sana ya, yang ini ya. Jadi nanti ini M1 kurangi M2GH, terus ini kan kecepatannya sama ya, karena mereka satu rangkaian. Jadi kecepatan balok 1 dan balok 2 sama ya. Sehingga nanti setengah V kuadrat M1 M2. Terus karena ditanyakan V ya, maka nanti omega saya ganti. Omeganya katrol dulu saya ganti. Saya ganti dengan V per R. Kenapa? Karena tanya V ya. Jadi kalau tanya V, omeganya yang diganti ya. Diganti apa? V dibagi R. Tapi sebaliknya kalau yang ditanyakan omega, ya V-nya yang kita ganti. V sama dengan omega kali R gitu ya. Nah, setelah itu kita masukkan angkanya ya. Jadi 5 dikurangi 2 pakai 9,81 kali 7 ya. Sama dengan setengah V kuadrat 5 tambah 2. Terus ini tadi momen inersianya ini ya 5,5 10 min 9 ya. P ditanyakan, R-nya 0,12 ya, terus kuadrat. Nah, nanti ketemu berapa? 7,67 meter per detik ya. Jadi ini adalah kecepatan akhir ya, yaitu kecepatan saat balok pertama ya, menumbuk lantai. Menumbuk lantai. Itu. Jadi berlaku kekalan energi mekanik. Terus berikutnya, contoh lagi ya, ada banyak contohnya ini ya. Ini sebuah komedi putar. Komedi putar ya. Memiliki jari-jari 2,4 meter. Ya. Dan momen inersia 2100 kg meter kuadrat pada poros vertikal melalui pusatnya. Gaya untuk muternya ya. Memutar komedi putar ya. Berapa? 18 Newton ya. Warna biru itu ya. Diberikan pada tepi komedi putar selama, jadi sebentar, hanya berapa? 15 detik saja. Jadi 18 Newton ini bekerja hanya 15 detik. Ya. Jadi bukan impuls ya. Cukup. Kalau impuls kan hanya dalam hitungan 1 detik aja. Kalau ini masih sudah bukan impuls karena cukup lama ini ya. Jika komedi putar pada awalnya dalam keadaan diam dan torsi gesek diabaikan, ya, gesek aja diabaikan ya. Tentukan pertama energi kinetik rotasi dari komedi putar. Jadi maksudnya itu berapa energinya ketika 15 detik setelah diputar tadi ya.
kerja yang dilakukan oleh gaya tangensial pada jadi kerjanya ya, usahanya, karena kemudian daya rata-rata dihasilkan oleh gaya ya. Daya, berarti dibagi waktu ya. Waktunya berapa tadi? 15 detik. Oke, gitu. Jadi pertanyaannya pertama energi kinetik ya. Yang kedua kerja, yang ketiga daya. Ya, ditulis dulu ya. R-nya berapa itu? 2,4 meter, I-nya 2100, F-nya 18 Newton, lama waktunya 15 detik, kecepatan sudut awal 0 ya. Nah, yang pertama tadi tanya apa? Tanya energi kinetik ya. Tanya energi kinetik. Ya, benar tadi, tanya energi kinetik tadi ya. Saya sebentar ada yang gabung lagi. Ya, tadi pertanyaan pertama apa? Tak lihat dulu ya. Energi kinetiknya ya. Oke, tanya energi kinetik. Berarti K-nya ya. Jadi digunakan ini dulu ya, hukum Newton untuk rotasi ya. Sigma to sama dengan I alfa ya. Ini adalah hukum 2 Newton untuk rotasi. Tadi sigma torsinya kan F. F-nya tadi dikalikan R-nya ya. Karena tangensial ya. Jadi R-nya ya sama dengan jari-jarinya itu ya. Terus I alfa. I torsinya. Ya, sehingga 2,4 kali 18 ya. I-nya tadi berapa? 2100 alfa ya. Jadi nanti alfanya ya ini 2,4 kali 18 dibagi 2100 ketemu 2,0610 minus 2 itu alfanya ya. Ya. Kemudian setelah 15 detik jadi berapa ya? Pakai rumus ini seperti gerak melingkar berubah beraturan ya. Omega 0 ditambah alfa kali T. Omega 0-nya kan 0. Alfanya tadi dari jawaban ya. 2,0610 min 2. Selama 15 detik. Sehingga nanti sama dengan berapa? 0,309 radian. Ini ya. Jadi setelah 15 detik, kecepatan sudutnya yang tadinya 0, sekarang menjadi berapa? 0,309 radian per detik. Sehingga nanti dari situ kita bisa hitung energi kinetiknya setelah 5 detik, yaitu pakai apa? Setengah I omega kuadrat. Omega kuadrat barusan kita hitung tadi ya. I-nya yaitu tadi dari soal ya, 2100. Sehingga nanti setengah kali 2100 kali 0,309. Dan itu sama dengan berapa? 100 Joule. Ya, itu adalah energi kinetik setelah diputar 15 detik dengan gaya 18 Newton. Terus yang kedua, ditanyakan apa? Perpindahan sudutnya ya. Ya, benar ya. Jadi nanti dia itu menempuh sudut berapa ya? Ya, jadi seperti rumus GLBB sih. Jadi omega 0T ditambah setengah alfa T kuadrat ya. Jadi kan omega 0-nya 0 mulai dari diam ya. Tinggal dimasukkan setengah kali 2,06 kali 15 kuadrat. Ketemu berapa? 2,32 radian. Itu sudutnya ya. Kira-kira kalau 2,32 radian itu satu putaran, sudah satu putaran atau belum? Nah, pertanyaan saya. Kan jawaban akhirnya kan sudutnya itu berputar sebesar berapa itu? 2,32 radian ya. Itu sudah nyampe satu putaran belum itu? Ada yang tahu? 2,32 radian itu satu putaran atau belum? Sudah satu putaran atau belum? Sudah mencapai satu putaran atau belum? Gimana? Ada yang tahu? Sudah. Sudah. Kenapa kok jawab sudah? Alasannya kenapa kok itu sudah? Kalau tidak salah, seingat saya Pak ini Ya, tadi. saya gini aja. Kalau jawab, bentar, kalau jawab tuh sebutkan ini nama sama ini. Iya, Ya. Ya, nama saya Siti Mu'alimatul Istiqomah dari kimia. Kimia ya. Seingat saya itu satu putaran itu 2 radian. Satu putaran itu 2 radian. Apa salah ya Pak?
Nah, kamu kurang pi. Jadi jadi gini, satu putaran itu 2 pi radian. Ada pi-nya loh ya. Ya. Saya ingatnya yang radian itu. Ya, jadi gini. Makanya saya tambahkan. Jadi yang benar itu gini. Satu putaran itu 2 pi, ada pi-nya. Tadi kamu lupa menyebut pi-nya ya. Jadi satu putaran itu 2 pi radian. 2 pi loh ya, bukan 2 radian, 2 pi. Lah, pi itu berapa? Pi itu berapa angkanya? 3,14. Nah, 3,14 kalikan 2 pi berarti berapa? 6,28. Ya, 6,28. Jadi satu putaran itu 6,28 radian. Coba kalian lihat itu berapa radian itu? 2,32. Nah, sudah satu putaran belum? Belum. Kan satu putaran 6,28 ya. Tadi belum ya? Ya belum. Tadi cuma ini aja kurang pi gitu aja ya. Jadi itu belum satu putaran. Masih berapa? 1/6-nya ya mungkin ya. Kan baru 2 ya. Belum. Ya, belum. Itu belum itu kok. Belum apa itu? Belum satu putaran ya. Oke. Terus tadi apa yang ditanyakan ya di soal tadi? Tanya kerjanya ya. Kerja atau apa lagi tanyanya? Tanya kerja tadi ya, sebentar. Oh, kerja ya. Tanya kerja. Kerja berarti kan ini ya, to kali theta ya. To-nya itu torsi ya. Tadi torsi sama apa? Gaya kali kan ini ya, R ya. Tadi gayanya berapa? 18 ya. Kalikan R-nya 2,4. Ini berapa tadi? 2,32. Ketemu berapa? 100 Joule ya. Ini kan. To-nya torsinya tinggal diganti R kali F. Tetanya kan udah tadi ya. 100 Joule itu usaha yang dilakukan oleh tadi torsi tadi. Kemudian kalau tanya daya, tinggal kita bagi waktu ya. Waktunya berapa? 15 detik. Jadi rata-ratanya ya sekitar 6,67 watt ya. Jadi itu adalah dayanya. Daya yang diberikan oleh gaya selama 15 detik. Daya rata-rata ya. Oke. Dah itu ya. Itu tentang apa tadi? Tentang energi kinetik pada gerak rotasi ya. Terus berikutnya apa? Kekalahan momentum sudut. Jadi kekekalan momentum sudut. Jadi gini, kalau yang kita bahas kemarin di gerak talasi ya, di bab 4 kan ada namanya kekekalan momentum ya. Kekekalan momentum itu terjadi kalau apa? Kalau tidak ada gaya luar ya. Tidak ada gaya eksternal sehingga nanti berlaku kekekalan momentum. Tapi kalau ada gaya eksternal ya nggak berlaku ya. Ya sehingga nanti ada namanya peristiwa tumbukan itu kan gayanya kan gaya di antara benda-benda yang bertumbukan itu gaya internal ya, bukan gaya eksternal. Jadi tetap berlaku kekalahan momentum karena gaya yang bekerja itu gaya internal, bukan gaya eksternal. Nah, itu juga berlaku pada gerak rotasi ya. Yaitu dengan catatan kalau ada tidak ada torsi dari luar ya. Ya, jadi torsi nggak ada torsi maksudnya ya. Jadi gini. Jadi kalau tidak ada torsi dari luar ya, tidak ada yang memutar, maka nanti momentum sudutnya itu ya ini konstan ya. Atau kalau di sini istilahnya itu kekal itu konstan ya. Ya, jadi itu ya. Jadi kekalahan momentum sudut. Kalau momentum sudut lambangnya L ya. L itu artinya momentum sudut. Kalau kita lihat di translasi ya, momentum itu apa? Momentum kan massa kali kecepatan ya, gitu kan? Ya nanti ini ada kemiripan. Kalau di gerak rotasi, massa itu berkaitan dengan inersia ya. Massa itu kan kelembaman ya kalau translasi. Kalau di rotasi namanya momen inersia. Kalau di translasi itu kecepatan ya. Kalau di rotasi namanya apa? Kecepatan sudut. Ya, jadi nanti kalau di translasi itu momentum, nanti di gerak rotasi namanya momentum sudut. Tinggal nambahin sudut ya. Kalau di translasi momentum itu massa kali kecepatan, kalau di rotasi ya nanti momen inersia dikalikan kecepatan sudut. Kan ada ininya, ada kemiripan ya. Nah, jadi L itu momentum sudut, I itu momen inersia, C itu kecepatan sudut. Ya. Terus besaran apa ya? Besaran vektor kan? Karena omega itu kan vektor ya.
kemarin saya sudah jelaskan ya. Momen inersia itu besaran apa? Saya kemarin sudah jelaskan belum nggak? Momen inersia itu besaran apa? Momen inersia ya. Besaran skalar apa besaran vektor? Atau bagaimana? Kalau saya ngomong momen inersia itu besar, ya ada yang tahu? Coba sebutkan nama dan ini ya. Dari departemen apa? Saya Made Laksmi Aryani dari Departemen Teknik Sistem Industri, Pak. Ya, momen inersia itu besaran apa? Momen inersia itu besaran skalar, Pak. Besaran skalar. Nah, gini, memang kalau di fisika dasar ya, di fisika dasar memang bolehlah kita mengatakan bahwa momen inersia itu besaran skalar. Tapi sebetulnya momen inersia itu sebetulnya bukan besaran skalar. Apakah besaran vektor juga enggak ya? Jadi momen inersia itu besaran skalar enggak, besaran vektor juga enggak. Terus besaran apa? Ya besaran di atasnya lagi. Jadi besaran itu ada level yang paling bawah, itu namanya besaran skalar ya. Jadi hanya nilai, nggak punya arah. Terus di atasnya lagi, dia punya nilai dan arah. Itu namanya besaran vektor ya. Ya contohnya itu kecepatan sudut kan besaran vektor ya. Terus momen inersia itu besaran di atasnya lagi, di atasnya vektor. Apa itu? Namanya tensor. Tensor itu besaran yang arahnya itu, jadi kalau vektor kan arahnya kan 3 ya, 3 arah ya. Kalau dalam ruang ya, arah X, arah Y, arah Z gitu ya. Nah kalau tensor, dia punya arah yang dikali 3 lagi ya. Jadi sudah 3 arah dikali 3 lagi. 3 kali 3 berapa? 9, Pak. 9 ya. Jadi tensor itu punya arah, atau lebih tepatnya bukan arah sih, komponen ya. Punya komponen, punya arah komponen itu sampai 9. Jadi arahnya itu kalau vektor kan arah X, arah Y, arah Z ya. Kalau tensor itu arahnya 1 XX ya, 2 XY, 3 XZ. Terus 4 itu YX, 5 YY, 6 YZ. Ya, terus yang ke-7 itu ZX, 8 ZY, terakhir ZZ itu. Jadi arahnya itu 3 kali 3 itu ya. Itu namanya tensor itu. Tapi nanti itu enggak kita bahas di fisika dasar ya, nanti ada di perkuliahan lanjutan yang kaitannya dengan ini apa itu. Ya, besaran-besaran tensor ya dan semacamnya ya. Jadi lebih tepatnya sih dia itu bukan besaran skalar, tapi besaran tensor. Jadi punya arah juga, arahnya lebih apa itu? Lebih rumit daripada arah vektor. Gitu. Oke, tapi itu enggak masalah lah. Untuk fisika dasar bolehlah kalian mengatakan apa itu momen inersia itu besaran skalar, enggak apa-apa ya. Nah, terus berikutnya apa ini? Tadi tensor tadi. Oke, ini enggak masalah ya. Oke. Berikutnya apa ini? Hubungan antara momentum sudut dengan momentum linier ya. Jadi hubungan antara L momentum sudut dengan P momentum translasi ya, momentum linier. Linier itu translasi ya. Kalau sudut itu rotasi. Ini ya, jadi yang ini jadi L sama dengan R cross P. Nah, ini ya. Ini rumus penting ini ya. Jangan sampai kebalik loh ya. Jangan sampai kebalik. Jadi kalian nggak boleh balik. Kenapa? Karena perkalian silang. Perkalian silang itu kan nggak boleh dibolak-balik. Kenapa? Karena tidak komutatif. Jadi A cross B tidak sama dengan B cross A. Nah, itu. Tapi kalau perkalian titik dibolak-balik nggak masalah ya. Jadi jangan lupa R-nya dulu baru P ya. R cross P ya itu. Ya. Karena P itu M kali V ya bisa kita uraikan ya nanti jadinya apa itu? R sama dengan R cross M V ya. Nah ini. Ya. Terus kalau M nggak masalah. M itu kan skalar ya. Jadi ditaruh di mana saja tidak masalah. Tapi jangan sekali-kali mengubah-ubah letak dari R dan V ya, karena dia punya arah dan menggunakan perkalian silang ya. Jadi itu nggak boleh ditaruh sembarangan. Jadi ada aturannya. Jadi pokoknya R yang di depan, V yang di belakang ya, nggak boleh dipindah. Soalnya tidak komutatif tadi ya.
Oke. Jadi sih intinya kalau dilihat besarnya ya, tanpa memperhatikan arah, kan pakai cross. Jadi nanti muncul sinus. Ini cuma membahas nilai ya, nggak membahas arah ya. Oke lah, enggak apa-apa ya, kita ikuti aja deh. RP sin theta, terus P-nya itu kan MV ya. Nah ini nggak masalah, ini kan diputar-putar nggak masalah. Soalnya nilai ya. Tapi kalau ada panahnya jangan sekali-kali ya. Karena perkalian silang ini. MVR sin theta ya. Nah itu ya. Itu. Jadi mungkin wah nggak tahu ya ini juga. Oke lah. Saya kira kalau rumus yang seperti ini saya kira juga tidak terlalu tidak terlalu penting ya. Justru yang penting itu yang ini loh ya. Yang di atasnya ini ya. Karena ini definisi ini ya. Definisinya itu adalah R cross P. Kalau yang ini sih nggak terlalu fundamental ini. Yang ini sebetulnya fundamental ini ya. Ini loh yang ini ya. L sama dengan R cross P itu yang penting itu. Kalau yang ini sih nggak terlalu ini. Terus berikutnya hukum kedua Newton dalam hal momentum linear. Jadi kan kita tahu kalau hukum 2 Newton itu kan F sama dengan M kali A ya. Gitu ya. F sama dengan M kali A. Lah A sendiri itu kan apa? Kecepatan bagi waktu ya. Atau dV per dt. Ya, jadi nanti hukum Newton bisa saya tulis gini, M kali A sama dengan M kali dV per dt ya. Nah, kan kalian tahu bahwa M kali V itu kan momentum ya. Ya. Jadi M dV sama artinya dengan dP kan itu ya. Gitu. Jadi sebetulnya ini adalah bentuk lain dari hukum apa ini? Hukum kedua Newton. Cuma ini ada kelebihannya ya. Kalau F sama dengan M kali A ya, itu hanya berlaku kalau apa itu? Kalau massa bendanya itu konstan. Jadi selama bergerak itu bendanya itu massanya tetap. Ya, dan itu ya memang seperti itu kan. Semua benda kan massanya tetap. Apa ada benda yang selama bergerak massanya berubah? Ya ada. Contohnya apa? Contohnya roket. Roket itu kan kalau bergerak itu kan dia ini apa itu mengeluarkan bahan bakar ya. Jadi bahan bakarnya kan dalam jumlah yang cukup besar itu ya. Jadi cukup signifikan. Jadi sebagai gambaran itu massa roket dan massa bahan bakarnya itu bisa 3:1 ya. 3 itu bahan bakarnya, 1 itu roketnya ya. Jadi cukup ini apa? Cukup signifikan untuk roket. Jadi untuk gerak roket kita kalau menggunakan hukum 2 Newton M kali A itu akan mengalami apa itu kesulitan karena massanya tidak konstan ya. Jadi hal yang tepat untuk gerak roket itu ya harus dirubah. Dari rumus F sama dengan M kali A menjadi rumus ini F sama dengan dP per dt ya, P-nya momentum. Nah ini kita bahas tentang ini ya. Gerak talasi. Nah, kalau gerak rotasi ya gampang aja, tinggal ganti aja ya. Gaya kita ganti dengan torsi gitu ya. P ya, momentum kita ganti dengan apa? Momentum sudut. Ya, jadi untuk gerak rotasi ya nanti ini. Torsi sama dengan apa? dL per dt, L-nya kan momentum sudut gitu ya. Nah itu adalah hukum 2 Newton ya. Kalau apa itu? Dikaitkan dengan gerak talasi ya. Maaf kok talasi, rotasi maksud saya ya. Ya, itu ya. Oke. Nah, kembali ke masalah tadi ya, kekalahan momentum ya. Jadi kalau tidak ada torsi ya, kalau tidak ada torsi berarti kan L-nya konstan. Jadi lihat ini loh. Tadi kan ini ya, torsi sama dengan apa? dL per dt. Lah kalau torsinya 0, berarti kan dL per dt kan 0 ya. Jadi kalau dL per dt 0, berarti kan L-nya konstan. Ya kayak fungsi itu loh. Kalau sebuah fungsi itu turunannya 0 ya. Sebuah fungsi turunannya 0, berarti fungsi apa? Kan fungsi konstanta ya. Fungsi angka atau fungsi konstanta, kayak gitu. Jadi kalau torsinya 0, berarti kan dL per dt 0, berarti kan
Kalau dl per dt 0 berarti kan L-nya konstan. Jadi ini L itu kan ini ya, I kali omega konstan. Ini yang disebut dengan nama ini, kekekalan momentum sudut. Jadi konstan itu kan kekal ya. Jadi itu. Jadi momentum sudut itu kekal kalau apa? Kalau tidak ada torsi ya. Tidak ada torsi dari luar. Ya sama kayak yang kita bahas kemarin itu, tumbukan itu ya. Tumbukan itu kan berlaku kan momentum. Itu terjadi kalau apa? Tidak ada gaya dari luar ya. Kalau di sini kan gayanya kan torsi karena gerak apa ini? Karena gerak rotasi ya. Jadi nanti yang terjadi ini ya, jadi apa momentum awal sama dengan momentum akhir. Itu awal ya, itu dari kata initial. Initial itu awal. Kalau F itu final ya. Final itu akhir, final ya. Initial sama final. Nah, terus apa? Contoh ini ya. Oke, sebentar ya, ini sebenarnya menarik ini sebenarnya tentang kekalahan apa tadi? Kekalahan momentum sudut ya. Coba saya lihat dulu. Ah, benar ada contohnya enggak? Ada ya. Oke lah, nanti ya kita bahas ya. Oke, saya bahas satu-satu aja deh. Contoh pertama ya. Contoh pertama, cakram kayu 200 kg ya. Ya, dari kayu 200 kilo ya. Kayu berat itu 200 kg ya. Dengan jari-jari 3 meter ya. Berputar dengan kecepatan sudut 4. Ini kadang-kadang buat soal ini kadang juga nggak melihat realita ya. Kayu 200 kg ya. Oke lah, enggak apa-apa lah namanya soal ya. Cakram kayu 200 kg, jari-jari 3 meter ya. Berputar dengan kecepatan sudut, kecepatan ini ya, rotasi ya, 4 radian per detik. Dengan sumbu rotasi ini kan di sini ya, pada sumbunya ya, pada pusatnya ya. Seperti pada gambar 561. Kemudian ada kantung pasir seberat 50 kg jatuh ke tepian cakram kayu ya. Oh, 3 meter ya, cukup besar ya. Ini ada kantong ini ya. Yang warna hitam ini ya. Jatuh ke tepian cakram kayu ini ya. Nah, pertanyaannya adalah hitung sebuah kecepatan sudut sistem setelah kantong pasir jatuh pada tepian cakram. Jadi pelakukan kantong pasir sebagai sebab. Jadi nanti tadinya kan yang muter kan cuma cakram ya. Pasirnya, kantong pasirnya kan nggak muter. Nah, setelah dia gabung nanti keduanya kan muter bersama ya. Ya, berputar bersama antara cakram sama kantong pasir. Kemudian sampai energi kinetik rotasi awal dan akhir dari sistem. Mengapa energi kinetik rotasi tidak sama? Ya, jadi maksudnya itu sama enggak energi kinetik awal dan akhir ya. Jadi kalau cakram itu setengah mv kuadrat ya. Sudah kita bahas kemarin ya. Momen inersia piringan atau cakram itu setengah mr kuadrat. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Momen inersianya cakram piringan setengah mr kuadrat. Setengah 200 kali 3 kuadrat. Jadi berapa? 9 ya. 9 kilogram meter kuadrat. Kalau kantong pasir, tadi kantong pasirnya pada jarak berapa ya muternya tadi ya? Pada jarak berapa dari poros tadi ya? Oh, tepinya ya, pada tepinya ya. Berarti pada jarak 3 meter ya dari poros ya, di tepi cakram ya. Oke, pada jarak 3 meter. Ya, jadi kalau gitu berarti ya mr kuadrat 50 kali 3, soalnya 50 kan masa ininya ya. Masa kantong pasirnya, terus dia berputar pada jarak 3 meter dari poros ya. Sehingga nanti jawabannya 450 kg meter kuadrat ya. Terus kemudian kita hitung ya antara energi kinetik awal dan akhir ya. Kalau awal kan cuma cakram aja yang maaf bukan energi kinetik, momentum ya, maaf ya. Kan di sini berlaku ini ya, berlaku apa ini? Kekekalan momentum sudut ya. Ya, karena tidak ada torsi dari luar ya.
Jadi berlaku apa? Kekekalan momentum sudut. Ini adalah momentum sudut awal, momentum sudut akhir. Yang awal kan cuma ini aja. Cuma cakram aja ya. Jadi IK omega. Ya, 900 kali ini ya 4. Sementara setelah akhir kan ada tambahan ini ya. Ada tambahan kantong pasir. Jadi nanti omeganya berubah ya. Mereka berputar bersama. Jadi omeganya sama antara apa ini? Antara cakram sama kantong pasir ya. Ya, kalau cakram apa itu cakramnya 900, pasirnya berapa tadi? 450 ya. Omeganya ketemu berapa ini? 2,67 radian per detik ya. Jadi yang tadinya berputar dengan kecepatan berapa tadi? 4 ya. Dari 4 radian per detik turun menjadi berapa? 2,67 radian per detik. Nah, sekarang kita mau lihat energi kinetiknya ya. Energi kinetik awalnya kan cuma dimiliki oleh cakram, setengah I omega kuadrat ya. Setengah kali 900 kali 4 kuadrat. Berapa? 7.200. Sekarang ketika kantung pasir ikut bergerak bersama, ya nanti setengah I omega kuadrat, I-nya I total ya, antara piringan sama kantong pasir. Jadi setengah 900 tambah 452. Ternyata ketemu berapa? Cuma 4.812. Ya. Kok nggak sama? Ya tidak ya. Biasanya ada apa? Ada energi yang hilang ya. Jadi nggak sama itu pasti lebih kecil. Jadi pas ketika kita jadi sama kayak peristiwa tumbukan itu ya. Tumbukan kan gitu ya. Memang momentumnya kekal, tapi energi kinetiknya mesti hilang ya. Ada energi kinetik yang hilang. Sama seperti ini ya. Memang momentum sudutnya sama, tapi energi kinetiknya, energi kinetik rotasi maksudnya ya, pasti berkurang ya. Ya, jadi ini terjadi karena adanya energi yang hilang dalam bentuk panas dari gesekan antara permukaan jadi ketika apa itu? Ketika kantong itu kita jatuhkan ke piringan ya, maka nanti akan timbul tumbukan ya. Jadi menumbuhkan itu nanti akan menghasilkan panas. Jadi ketika kantong pasir itu menumbuk cakram ya, timbul panas. Sehingga energi kinetik rotasinya akan lebih rendah dari energi kinetik rotasi awal. Ya, itu. Terus berikutnya apa? Ya, ini soal berikutnya ya. Seorang siswa duduk di bangku berputar bebas dengan menggenggam 2 barbel. Berat masing-masing 3 kilo ya. Jadi satu barbel 3 kilo ya. Berarti 6 kilo itu, 2 barbel kan. Ketika lengannya diperpanjang secara horizontal, barbel 1 meter dari sumbu putar dan siswa berputar dengan kecepatan sudut 0,75 radian per detik. Momen inisial dari siswa dan bangku adalah kursi ya, bukan bangku ya. Mungkin yang pas tuh kursi ya. Kan bisa muter tuh kursinya, kursi putar itu ya. Bukan bangku. Mobilisasi siswa dan bangku adalah kursi ya. Adalah 3 kg meter kuadrat dan diasumsikan konstan ya. Siswa itu menarik barbel secara horizontal ke dalam pada posisi 0,3 meter dari sumbu rotasi ya. Jadi ceritanya itu tadinya kan merentangkan tangan ya. Dari merentangkan tangan lalu tangannya itu di ini ya, di apa itu? Ditelungkupkan gitu ya. Terus pertanyaannya apa ini? Kecepatan sudut yang baru. Jadi setelah ditelungkupkan itu kecepatan sudutnya berapa ya? Terus yang kedua energi kinetik dari rotasi sistem sebelum dan jadi gini. Jadi kalau menurut kalian itu muternya lebih cepat mana ya? Antara ketika dia merentangkan tangan dengan ketika dia ini menelungkupkan tangan ya. Jadi antara sebelum tadi ketika siswa ini merentangkan tangan, merentangkan lengan tangannya dengan ketika dia menelungkupkan ini kedua tangannya. Muternya cepat mana ini menurut kalian? Yang menelungkupkan, Pak.
Ya, jadi benar-benar sekali. Jadi ketika lengannya direntangkan, dia muternya pelan ya. Tapi ketika dia yang kondisi sesudah itu ya, dia akan berputar lebih cepat. Kenapa kok begitu? Nah, itu ada kaitannya dengan momen inersia nanti ya. Jadi itu yang dicari nih ya. Coba kita lihat dulu hitung-hitungannya ya. Nah, ini. Jadi tadi 3 kilo ya, 3 kilo tadi ya. Kecepatan awalnya berapa tadi? 0,75 ya. Terus momen inersianya berapa? 3 kg meter per kuadrat. Ini dari soal ya. Coba kita lihat dari soalnya disebutkan nggak 3 momen inersianya berapa? Oh ya, ini ya, momen inersia dari siswa dan bangku ya benar. Bukan dari soal oke. Ya, sehingga nanti dari situ apa ini gini ya. Nanti ini ya. Sehingga nanti ini ya. Ini apa ini? MB. Waduh, diulangi lagi nih ya sebentar. MB, M0, oke ya 3 ya. Terus yang ini MB tetap ya. Terhadap sumbu 3. RB-nya 1. Ya ini dari lengan ya. Lengannya kan 1 meter ya. Ya, sehingga nanti di sini ada ISB ya. ISB dan ini dari barbelnya ya. IB itu barbelnya ya. Kan kalau ISB-nya kan dari soal ISB-nya berapa itu. Jadi ini ISB itu maksudnya itu orang dan bangkunya atau kursinya tadi ya. Jadi ISB ini momen inersia orang, maksudnya siswa plus kursi ya. Jadi kan dia orang muter bersama kursi itu disebut ISB. Itu di soal disebutkan berapa 3 ya. Nah, yang belum kita hitung kan momen inersia barbelnya ya. Momen inersia barbelnya kan masanya barbelnya berapa? Sama ya, terus direntangkan dua-duanya sama, berarti tinggal dikali 2 aja ya. Dikali 2 aja gitu sehingga nanti ini 3 ini 2 kali 3 kali 1 ya. Jadi berapa? 9 ya. Ini sudah gabungan antara apa itu? Si siswa sama barbelnya itu ya. Nah, kemudian ketika lengannya ditelungkupkan ya, jadi nggak merentang ya. Maka nanti ini tetap ya, antara orang sama bangkunya ya, sama kursinya tadi ya. Cuma sekarang kalau tadi kan R-nya itu 1 meter ya. Sekarang nggak 1 meter, tapi 3 meter ya. Dari mana? Dari soal tuh ya. Ini dari soal kan disebutkan ya. Yang tadinya itu direntangkan 3 meter, sekarang nggak 3 meter, tapi pada jarak berapa ini? Ini ya. Pada jarak 0,3 meter ini kan ya. Ini dari soalnya. 0,3 meter itu ya. Sehingga nanti kalau dijumlah nanti jadinya berapa? 3,54 ya. Jadi yang tadinya itu momen inersia kan kelihatan di sini kan terjadi pengurangan momen inersia. Jadi ketika direntangkan momen inersianya besar, ketika ditelungkupkan ya karena jaraknya kecil maka nanti momen inersianya menjadi mengecil ya. Mengecil kan dari berapa? Dari 9 sekarang menjadi berapa? 3,54 ya. Gitu. Sehingga nanti dari situ kita gunakan ini kekalahan momentum ya. Ya, jadi momentum awal dan momentum akhir sama, sehingga nanti kita bisa ngitung berapa nanti kecepatan sudutnya. 1,91. Tadi berapa sebelum direntangkan ya? Berapa? 0,75 ya. Radian per detik. Sekarang jadi berapa? 1,91. Tambah cepat ya. Benar tadi? Benar di jawabannya ya. Tadi kan ketika dia ditelungkupkan ya tambah cepat. Soalnya apa? Momen inersianya mengecil ya. Tadinya kan pelan, begitu ditelungkupkan ya jadi tambah kencang ya puterannya ya. Ya. 0,75 menjadi 1,91 ya. 2 kali lipat lebih ya. Nah, terus ini dihitung ini energi kinetiknya bagaimana? Ya, ini adalah energi kinetik rotasi awal
setengah I omega kuadrat ya. Ya, 0,9, 0,75. Berapa energi kinetiknya? 2,53. Terus kemudian energi kinetik rotasi akhir. Berapa ini? 3,54, 1,91. Berapa? 6,46 ya. Jadi energi kinetiknya bagaimana ini? Bertambah ya. Ada tambahan energi kinetik ini ya. Ya, jadi energi kinetiknya bertambah ya. Pertanyaannya bukan bertambahnya, tapi kenapa kok bisa bertambah ya? Ini yang perlu dipertanyakan ini. Biasanya kan energi kinetik berkurang ya, ada yang hilang ya. Ini kok bertambah, dari mana munculnya itu ya? Ini pertanyaan yang menarik. Kenapa kok tiba-tiba bisa bertambah ini? Siapa yang ngasih tambahan energi kinetik ini ya? Nah itu. Ya tadi kan ini 2, bentar ya. Tadi I-nya berapa? 9 ya, I totalnya. I totalnya 9. Iya, ini 9 ya I totalnya ya. I akhirnya berapa? I finalnya ini ya, 3,54 ya. Iya, nah, iya. Ya ini yang pertanyaan yang perlu ditanyakan ya, kok bisa ini energi apa itu kinetiknya bertambah ya? Yes, maksudnya itu dari mana munculnya energi kinetik tambahan itu ya? Nah, itu kalau energi kinetik hilang kan bisa dijawab ya, kemana hilangnya? Ya biasanya menjadi panas, menjadi suara gitu ya. Kan ketika terjadi tumbukan kan timbul suara ya. Nah kalau bertambah ini yang penjelasannya belum tahu ya. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Sekarang jam berapa? Jam 2:04 ya. Masih ada waktu ya sekitar 20 menitan lah, 15-20 ya. Ada yang ditanyakan atau ada yang perlu dikomentari ya berkaitan dengan materi ini. Silakan. Gerak menggelinding ini ya. Nggak ada pertanyaan. Oh ya, tadi yang barusan masuk ya, jangan lupa ya absennya ya. Absennya tadi berapa tadi kodenya ya? Kodenya 331869. 331869 untuk yang tadi terlambat masuk tadi ya. Oke ya, sebentar. Udah nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya? Belum, Mbak. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya saya akhiri saja. Jadi nanti hari Selasa ya. Nanti hari Selasa saya lanjutkan materi berikutnya ya. Kalau tidak salah materinya tentang kesetimbangan ya. Kesetimbangan benda ya. Jadi kesetimbangan translasi dan kesetimbangan rotasi gitu ya. Itu. Ya, jadi nanti untuk hari Selasanya masih ada satu topik lagi tentang kesetimbangan gitu ya. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Sampai ketemu lagi hari Selasa ya. Ya, hari Selasa. Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, sama-sama.